Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang haji dan umroh. Faslun fi man yajibu alaihi al-hajj wal umroh. Mengenai orang yang wajib kepadanya haji dan umroh. Orang yang wajib untuk melaksanakan haji dan umroh. Innama yajibani ala muslimin mukallafin. Bahwasanya wajibnya haji dan umroh itu kepada muslim yang mukallaf, yang sudah terbebani hukum. Maksud mukallaf itu balik dan berakal, hurrin yang merdeka, mustatiin yang mampu lahuma untuk melaksanakan haji dan umroh. Biwijidanihi mayati, dengan adanya ia memiliki hal-hal yang akan datang, yang akan disebutkan di depan. Fala yajibani, maka tidak wajib haji dan umroh ala kafirin asliin, kepada kafir asli. Sehingga ada kafir tidak asli, yaitu orang yang murtad. Nah, itu tetap memiliki kewajiban. Wala ala sobiyin, juga tidak wajib kepada anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Jadi kepada anak kecil itu lebih tepatnya belum wajib. Ketika sudah dewasa, sudah mukallaf, berarti ya menjadi wajib. Atau majnun, ketika dia sembuh, maka menjadi wajib karena menjadi mukallaf. Wala ala rokikin, juga tidak wajib kepada hamba sahaya. Wala ala ajizin, juga tidak wajib kepada orang yang tidak mampu anhuma dari haji dan umroh. Wal mustati'u, yang disebut dengan mustati, mampu, itu nau'ani, ada dua. Mustati'un bimubasyaratin binafsih, yaitu yang pertama mustati mampu bimubasyaratin binafsih. Yang kedua wa mustati'un bighairi. Jadi yang pertama mampu dengan sendiri, yang kedua mampu dengan orang lain. Mudahnya seperti itu. Famal mustati'u binafsih, adapun orang yang mampu dengan dirinya sendiri, fahuwa man wujida fihi hadhil khisalu tis'ah, yaitu orang yang ada di dia, orang yang memiliki 9 kriteria ini. Yang pertama wujudu zadi wa mu'anis safar, adanya perbekalan dan biaya untuk perjalanan, fi dhahabihi, ketika berangkatnya, wa iyabihi, dan pulangnya. Wa minha, dan juga ujrotu khofirin ya'manu ma'hu, biaya khofir. Khofir itu adalah penjaga atau pelindung, atau apa ya, yang melindungi orang, sosok yang melindungi. Kalau artis itu ada bodyguard, atau pejabat itu ada bodyguard. Nah, khofir itu bodyguard ya manu, yang ia menjadi aman beserta khofir tersebut. Kemudian kriteria yang kedua adalah wujudur rahilah, adanya kendaraan, awsamaniha, atau biaya untuk kendaraan, memiliki kendaraan pribadi, atau biaya jika tidak memiliki kendaraan maka biaya untuk kendaraannya. Au ujrotiha, atau bayaran untuk kendaraan, sewa berarti. Saman itu berarti ya membeli, ujroh itu ya berarti menyewa. Berarti kan semua kayak bisalah bisa diucapkan, dibilang semua orang Indonesia itu ujroh. Liman kana bainahu wa baina Makkah. Nah, adanya kendaraan atau harga atau untuk menyewanya, ujrohnya itu bagi orang yang antara dia dengan Mekah, jarak ke Mekahnya itu marhalatani audunahuma lakin dha'uf 'anil masyi, ialah 2 marhalah atau kurang dari 2 marhalah, tapi dia lemah untuk berjalan kaki, tidak bisa berjalan kaki, maka ya berarti harus naik kendaraan. Wa amma man kana bainahu wa baina Makkah tadunan marhalataini, adapun orang yang jarak ke Mekah itu kurang dari 2 marhalah dan dia kuat untuk jalan kaki, fala yu'tabaru lahu hadza syartu, maka tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan syarat ini. Ay bal yajibu, yakni maksudnya bahkan wajib kepadanya, alaihi, adaul haji, melaksanakan haji, masyian, dalam kondisi berjalan kaki, walaupun berjalan kaki ketika jarak dia ke Mekah itu berada kurang dari 2 marhalah.
Wa yustaratu dan disyaratkan kaunuma adanya sesuatu perkara dzukiro yang disebut, yang sudah disebut, berarti apa ya, perbekalan, biaya itu fadilan yang melebihi anda ini dari piutangnya, dari hutangnya, wa maskanihi dan tempat tinggalnya, wa mu'ani man yajibu alaihi nafaqatuhu dan biaya orang yang wajib ia nafkahi muddata dzihabihi wa ruju'ihi di semasa dia berangkat dan pulangnya. Jadi sudah terjamin orang-orang yang ditinggalkan, anak istrinya yang wajib ia nafkahi sudah terjamin biaya hidupnya. Kalau mengontrak misalnya ya sudah terjamin kontrakannya. Kalau dia memiliki hutang itu ya sudah ada pembayar untuk membayar hutang tersebut. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan kaunuhu fadilan adanya perbekalan tadi itu fadilan yang melebihi an mali tijarati dari harta tijarohnya, dari harta perdagangannya, tidak apa-apa walaupun tidak melebihi. Bal asahu bahkan yang paling sahih annahu yalzamuhu sarfu mali tijaratihi lizadihi, bahkan mesti menasorupkan, memolahkan semua harta-harta perdagangannya, harta bisnisnya untuk perbekalan ia dan biaya perjalanannya dan juga kendaraan, wajami ima ya ta'allaqu binusukihi dan semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya. Wa yalzamu man lahu mustaghallatun yasulu minha nafaqatuhu ayyabi'aha dan mesti bagi orang yang memiliki kesibukan-kesibukan yang bisa menghasilkan nafkahnya ayyabi'aha untuk menjualnya, wiyasrifaha dan memindahkan, memolahkan, meneserupkan terhadap sesuatu yang sudah disebut tadi menurut pendapat yang paling sahih. Selanjutnya kriteria yang ketiga adalah amnut thoriq, aman di jalannya, fi nafsihi bagi dirinya, wa bud'ihi dan kehormatannya, wa malihi dan hartanya. Falau khaufa fi tariqihi maka jika seseorang takut di perjalanannya, sabuan ada hewan buas, au aduan atau musuh, au rosdian atau rosdi, wa in qalla ma ya'khudhu, rosdi itu begal, atau kalau di gurun itu penyamun, orang pengintai yang biasa yang suka mengambil harta. Nah, wa in qalla ma ya'khudhu walaupun yang diambilnya itu sedikit, lam yalzam maka tidak mesti kepadanya al hajju haji. Wal adharu adapun pendapat yang paling zahir, yang paling jelas annahu bahwasanya wajib rukubul bahri, berkendaraan di laut, haitsu galabat assalamatu waqtas safar sekiranya memang besar kemungkinan keselamatan di waktu perjalanannya di lautan tadi. Amma idza ghalaba al halak adapun jika ada potensi besar kecelakaan, lihaijanil amwaj karena gelombang ombak yang sangat besar, fi ba'dil ahwal dalam kondisi-kondisi tertentu, awistawa al amroni atau tidak ada potensi yang lebih kuat antara selamat dengan kecelakaan. Falam yajib maka tidak wajib al hajju haji, bal yahrumu bahkan haram alaihi kepadanya ar-rukubu fihi, haji melalui jalur laut. Sawaun arada bisafarihi an-nusuka am ghairahu. Sebenarnya sama saja, baik ia bermaksud dengan perjalanannya itu untuk beribadah atau selain daripada ibadah, tetap haram jalur laut jika memang ada potensi besar mengalami kecelakaan. Kemudian yang keempat, istishabu zaujin membersamainya suami au mahramin atau mahram au niswatin thiqatin atau perempuan-perempuan yang terpercaya walau imaan walaupun hamba sahaya amat, idza kanat di mana ada seseorang yang berhajinya itu imro'atan perempuan. Wadzalika li hurmati safariha dan hal tadi karena tidak keharaman
perjalanannya perempuan wahdah hanya seorang diri. Wa in qasura, walaupun pendek as-safaru perjalanannya itu tidak boleh bepergian sendiri. Au kanat fi qafilatin azimatin, atau ada perempuan tersebut dalam satu kafilah rombongan yang sangat besar. Naam, benar, ya juzu diperbolehkanlah bagi perempuan antakhruja untuk keluar ma'amro'atin siqatin beserta seorang perempuan yang terpercaya, au wahdaha atau dia sendiri pergi keluar li adai hajjatil Islam untuk melaksanakan haji Islam, haji yang wajib yang pertama kali. Idza, nah ini kaidnya, idza tayaqanat, apabila jika dia yakin al-amna terhadap keamanan ala nasiha akan dirinya sendiri. Jadi dia merasa yakin bahwa akan aman walaupun dia pergi sendiri. Hadza kulhu fil fardi walau nadharan. Ini semua tadi yang disebut itu dalam haji fardu walau nadharan, walaupun nadhar au qadaan atau qada alal aujah menurut pendapat yang paling unggul. Amma khurujuha, adapun keluarnya seorang perempuan li tatawu'in, maksudnya hadza kulhu itu ketentuan-ketentuan bagi perempuan tadi, boleh pergi sendiri idza tayaqanat al-amna ala nafsi. Amma khuruju, adapun keluarnya seorang perempuan litatawu'in untuk suatu kesunahan walau ma'aniswatin, walaupun beserta perempuan kasirotin yang banyak, au qasuru atau pendek as-safaru perjalanannya, au kanat syauha'a atau ada perempuan tersebut syauha, syauha wa falam yajuz, maka tidak diperbolehkan dia pergi seorang diri atau dia pergi tanpa dibarengi dengan suami atau mahramnya. Kemudian waqad sarrahu, para ulama telah menjelaskan bi annahu bahwasanya yahrumu haram alal makkiyati, kepada penduduk Mekah, atau tawu'u beribadah sunat bil umrati dengan umroh, min tatawu bil umrati dengan umroh, minatan ini dari tan'im. Ini dari tamim jamaatin nisa, beserta segolongan perempuan, khilafan halnya menyelisih liman terhadap ulama naza'a yang memperdebatkan fidzalika mengenai masalah tadi. Yang selanjutnya ayas buta ala rahilati bila masyaqatin syadidatin, bertetap di atas kendaraan tanpa ada masakat yang besar. Ayabqa ba'dal istita'ah, masih adanya setelah kemampuan itu, zamanun, masih ada waktu, yumkinu yang memungkinkan, al-wusulu sampai dalam masa tersebut, ila Makkah ke Mekah, bisairil mu'tad dengan perjalanan yang umumnya biasanya. Yang ketujuh wujudu qaidin, adanya qaid penuntun, pendamping yang menuntun, lil a'ma bagi orang buta, yaquduhu yang ia menuntun ia, wayadihi dan menunjukkan, inda rukubihi ketika naik kendaraan, wa nuzuli dan turunnya, walau bi ujratil misli, walaupun memang harus mengeluarkan biaya dengan biaya yang sepantasnya. Selanjutnya yang kedelapan ayyajida mamarra, adanya hal-hal yang telah terlewat tadi, bimalin hasilin dengan harta yang hasil yang ada, indahu di dia, au bidainin atau dengan hutang, halin yang halin yang saat itu, ala maliin, fala yalzamuhu ittihabuhu wala qabulu hibatihi li'idhamil minnah fihi wa fi tahammulil minnah masyaqqatun syadidatun wala asara lidainin lahu muajjalin
au halin ala mu'sirin au munkirin wala bayyinata lahu kata fil minhajil qawim. Oh, jadi ada orang yang dia hutangi, dia memiliki piutang di orang lain. Maka tidak wajib haji, tidak wajib kepada dia ittihabuhu walau qabulu hibatihi, untuk menghibahkan dan juga menerima hibahnya, karena besarnya anugerah minnah dalam atau pertolongan dalam haji, wa fi tahammul minnah atau dalam dain, dan tidak berpengaruh, tidak apa-apa lidainin lahu muajjalin, untuk perhutangan bagi milik ia yang ditempokkan atau yang seketika, tapi ala mu'sirin sudah masuk waktunya, tapi orang yang memiliki hutangnya itu, orang yang berhutang kepada kitanya itu orang tidak mampu, au munkirin atau yang mengingkari, dan tidak ada bukti untuk memperkuat kehutangannya tersebut. Selanjutnya yang ke-9, yang terakhir kriteria adalah antujada hadhil mu'tabaratu al-madhkuratu, adanya ibarat-ibarat yang telah disebut semua, waqta khurujin nas, ketika atau di waktu keluarnya manusia min baladihi, dari negaranya. Falau istata'a fi ramadhana masalan thumma iftaqara fi syawalin lam yajib alaihil hajj. Maka jika seseorang mampu melaksanakan haji di bulan Ramadan umpamanya, tapi kemudian pada bulan Syawal ketika sudah masuk waktu haji, itu dia sudah menjadi fakir lagi, tidak mampu lagi, maka tidak wajib kepadanya melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam.